Tetapi inilah jawaban kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Raudan Channel yang mengungkap rahasia dan fakta di balik sejarah. Kali ini kita akan melanjutkan membahas organisasi-organisasi pergerakan pembaruan Islam pertama muncul di Indonesia. Materi ini sangat menarik karena kita juga akan tahu bagaimana organisasi pergerakan lainnya seperti Nahdlatul Ulama, Al-Irsyad, dan Persis. Dan siapa saja tokoh-tokoh di balik lahirnya organisasi NU, Al-Irsyad, dan Persis? Juga apa ada hubungan antara NU dan Muhammadiyah? Apa benar bahwa berdirinya NU itu sebagai reaksi atas berdirinya Muhammadiyah yang gencar memberantas bid'ah, takhayul, dan khurafat? Ingin tahu? Yuk kita membahasnya. Setelah kita membahas organisasi pergerakan pembaruan Jam'iyatul Khair, Sarekat Dagang Islam, Sarekat Islam, dan Muhammadiyah, selanjutnya kita akan membahas organisasi pergerakan pembaruan yang muncul berikutnya, yakni Al-Irsyadul Islamiyah. Perhimpunan Al-Irsyadul Islamiyah berdiri pada 6 September 1914 Masehi. Tanggal tersebut mengacu pada berdirinya Madrasah Al-Irsyadul Islamiyah pertama di Jakarta. Pengakuan hukumnya sendiri baru dikeluarkan pemerintah kolonial Belanda pada 11 Agustus 1915 Masehi. Tokoh sentral pendirian Al-Irsyad adalah Syekh Ahmad Surkati Al-Ansori, seorang ulama besar Mekah asal Sudan. Syekh Surkati sendiri datang ke Indonesia atas permintaan perkumpulan Jam'iyatul Khair, sebuah organisasi yang didirikan oleh orang-orang keturunan Arab golongan Sayyid. Al-Irsyad di masa-masa awal kelahirannya dikenal sebagai kelompok pembaru Islam di Indonesia bersama Muhammadiyah dan Persatuan Islam atau Persis. Tiga tokoh utama organisasi ini, Ahmad Surkati, Ahmad Dahlan, dan Ahmad Hasan, sering disebut sebagai trio pembaharu Islam Indonesia. Sejak awal berdirinya, Al-Irsyad bertujuan memurnikan tauhid, ibadah, dan amalia Islam, bergerak di bidang pendidikan dan dakwah. Untuk merealisasikan tujuan ini, Al-Irsyad mendirikan sekolah formal dan lembaga pendidikan non-formal yang tersebar di seluruh Indonesia. Selanjutnya adalah Persatuan Islam atau Persis. Persatuan Islam atau Persis didirikan pada tanggal 12 September 1923 di Bandung oleh sekelompok orang-orang Islam yang berminat dalam pendidikan dan aktivitas keagamaan dipimpin Haji Zamzam dan Haji Muhammad Yunus. Persis didirikan dengan tujuan memberikan pemahaman Islam sesuai ajaran Islam aslinya, sebagaimana dibawakan Rasulullah SAW tanpa dibumbui budaya dan tradisi, serta memberikan pandangan berbeda dari pemahaman Islam tradisional yang dianggap sudah tidak orisinil karena bercampur dengan budaya lokal, sikap taklid buta, sikap tidak kritis, dan tidak mau menggali Islam lebih dalam dengan membuka kitab-kitab hadis yang sahih. Oleh karena itu, lewat para ulamanya seperti Ahmad Hasan yang juga dikenal dengan Hasan Bandung atau Hasan Bangil, Persis mengenalkan Islam yang hanya bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Persis bukan organisasi keagamaan yang berorientasi politik, namun lebih fokus terhadap pendidikan Islam dan dakwah, dan berusaha menegakkan ajaran Islam secara utuh tanpa dicampuri takhayul, khurafat, dan bid'ah, apalagi syirik yang telah banyak menyebar di kalangan awam orang Islam. Organisasi Islam selanjutnya adalah Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama atau NU merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia. Organisasi ini didirikan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada tanggal 31 Januari 1926 Masehi, bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, sosial, dan ekonomi. NU sendiri sebagai salah satu upaya melembagakan wawasan tradisi keagamaan yang dianut jauh sebelumnya, yakni faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. NU sebagaimana organisasi-organisasi pribumi lainnya pada dasarnya merupakan wujud perlawanan terhadap penjajah. Namun sebelum membahas lebih jauh,
ada baiknya kita bahas lebih dulu siapa sosok pendiri NU Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu. Sesuai referensi, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari merupakan putra ketiga dari 11 bersaudara dari pasangan Kiai Asy'ari dengan Nyai Halimah. Kiai Asy'ari merupakan pengasuh pesantren keras yang berada di sebelah selatan Jombang. Nama kecil Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah Muhammad Hasyim. Beliau lahir di Pondok Gedang Diwe, Jombang, Jawa Timur pada Selasa 24 Dzulqa'dah 1287 Hijriah atau bertepatan tanggal 14 Februari 1871 Masehi. Ada sedikit kisah sebelum Kiai Haji Hasyim Asy'ari lahir. Saat dalam kandungan, Nyai Halimah bermimpi melihat bulan purnama yang jatuh ke dalam kandungannya. Ketika melahirkan, Nyai Halimah tidak merasakan sakit seperti umumnya dirasakan wanita saat melahirkan. Dari silsilah garis keturunan ibu, Kiai Haji Hasyim Asy'ari merupakan keturunan Raja Majapahit, Brawijaya VI. Adapun dari garis ayah, beliau masih merupakan keturunan ke-8 dari Jaka Tingkir, Raja Pajang. Kiprah Kiai Haji Hasyim Asy'ari tidak lepas dari nenek moyangnya yang secara turun-temurun memang memimpin pesantren. Dari kecil, sosok Kiai Haji Hasyim Asy'ari terlihat memiliki potensi menjadi orang hebat. Namun Kiai Haji Hasyim Asy'ari tidak begitu saja menjadi orang besar. Prosesnya cukup panjang. Saat berusia 15 tahun, beliau sudah mulai mengembara menuntut ilmu. Beliau belajar dari pesantren ke pesantren masyhur di tanah Jawa, khususnya Jawa Timur. Beberapa di antaranya adalah pesantren Wonorejo di Jombang, Wonokoyo di Probolinggo, Tenggilis di Surabaya, dan pesantren Langitan di Tuban. Beliau juga belajar ke pesantren di bawah asuhan Syekhona Khalil Bangkalan. Di pesantren Syekhona Khalil inilah Kiai Haji Hasyim Asy'ari bertemu dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan yang sama-sama belajar di pesantren tersebut. Sampai akhirnya 4 dari murid Syekhona Khalil lulus. Mereka lalu diperintahkan berguru ke Jombang dan Semarang. 2 murid yakni Kiai Haji Imam Jahid yang merupakan kakek MH Ainun Najib, Cak Nun, dan Kiai Haji Romli diperintah berguru ke Jombang. Sedang Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendapat perintah berguru kepada Kiai Soleh Darat di Semarang. Kiai Soleh Darat sendiri merupakan ulama tersohor di pesisir utara Jawa kala itu. Keduanya berteman baik, bahkan saking akrabnya, keduanya menjadi kakak beradik selama di pesantren. Kiai Haji Ahmad Dahlan yang usianya lebih tua dianggap sebagai kakak, sedang Kiai Haji Hasyim Asy'ari menjadi adik. Namun kebersamaan Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak berlangsung lama karena Kiai Haji Ahmad Dahlan harus kembali ke Yogyakarta untuk menunaikan ibadah haji ke Mekah. Kiai Haji Hasyim Asy'ari lalu meneruskan belajar ke pesantren Siwalan Sono Sidoarjo di bawah bimbingan Kiai Haji Yakub yang dikenal menguasai ilmu nahwu dan sorof. Selang beberapa lama, Kiai Yakub makin mengenal dekat Kiai Haji Hasyim Asy'ari hingga tertarik menjadikannya menantu. Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang saat itu berusia 21 tahun pun menikah dengan Nyai Khadijah, putri Kiai Haji Yakub. Tidak lama setelah pernikahan itu, beliau pergi ke Tanah Suci Mekah untuk menunaikan ibadah haji bersama istri dan mertuanya. Di samping menunaikan ibadah haji, Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga memperdalam ilmu. Hampir seluruh disiplin ilmu agama dipelajarinya, terutama ilmu-ilmu berkaitan dengan hadis Nabi yang telah menjadi kecintaannya sejak kecil. Setelah 7 bulan bermukim di Mekah, beliau dikaruniai putra diberi nama Abdullah. Namun di tengah kegembiraan memperoleh buah hati itu, sang istri jatuh sakit lalu meninggal dunia. 40 hari kemudian, putra beliau Abdullah juga menyusul sang ibu berpulang ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesedihan beliau tak tertahankan. Satu-satunya penghibur hati beliau adalah melaksanakan tawaf dan ibadah-ibadah lain yang tidak pernah berhenti dilakukannya. Di samping itu, beliau juga memiliki teman-teman setia berupa kitab-kitab yang senantiasa dikaji setiap saat. Sampai akhirnya beliau pulang ke tanah air bersama mertuanya. Namun pada tahun 1893 Masehi, beliau berangkat kembali ke Tanah Suci bersama adik kandungnya, Anis. Kenangan indah dan sedih teringat kembali tatkala kaki beliau kembali menginjak Tanah Suci Mekah.
Namun hal itu justru membangkitkan semangat baru untuk lebih menekuni ibadah dan mendalami ilmu. Ulama-ulama tersohor saat itu didatangi untuk belajar sekaligus mengambil berkah. Di antaranya adalah Syekh Su'ab bin Abdurrahman, Syed Abbas Al-Maliki, Syed Nawawi Al-Batani, serta Syekh Khatib Al-Minangkabawai. Adapun dari Syekh Muhammad Mahfud, ulama asal Pacitan yang tinggal di Mekah, selain memperoleh ilmu bahasa dan syariat, beliau juga mendapat ijazah sanad dalam kitab Sahih Bukhari. Sepulang dari Tanah Suci tahun 1895 Masehi, beliau memulai mengajar. Beliau pertama kali mengajar di pesantren Gedang Diwok, Jombang, yang diasuh mendiang kakeknya sekaligus tempat di mana beliau dilahirkan dan dibesarkan. Setelah itu, beliau mengajar di desa Muning Mojoroto, Kediri. Disinilah beliau sempat menikahi putri Kiai Soleh Banjar Melati. Hanya saja pernikahan itu tidak berjalan lama, sehingga Kiai Haji Hasyim Asy'ari kembali lagi ke Jombang. Pada 26 Rabiul Awal tahun 1317 Hijriah atau tahun 1899 Masehi, beliau mendirikan pondok pesantren Tebu Ireng bersama rekan-rekan seperjuangannya seperti Kiai Haji Abbas Buntet, Kiai Haji Soleh Benda Kerep, Kiai Haji Samsuri Wanan, dan beberapa kiai lainnya. Segala kesulitan dan ancaman berhasil diatasi. Kiai Haji Hasyim Asy'ari memulai sebuah tradisi yang kemudian menjadi salah satu keistimewaan beliau, yakni menghatamkan kitab Shahihaini, Sahih Bukhari dan Muslim yang dilaksanakan setiap bulan suci Ramadan. Konon, khataman ini diikuti ratusan kiai yang datang berbondong-bondong dari seluruh Jawa. Tradisi ini masih berjalan hingga kini. Pada awalnya, santri pondok Tebu Ireng hanya berjumlah 28 orang, lalu bertambah hingga ratusan orang. Bahkan di akhir hayat beliau mencapai ribuan orang. Banyak alumni pondok Tebu Ireng sukses menjadi ulama besar dan menjadi pejabat tinggi negara ini. Kini Tebu Ireng menjadi kiblat pondok pesantren. Namun begitu, Kiai Haji Hasyim Asy'ari masih belum punya pikiran membentuk sebuah organisasi. Gagasan pertama kali untuk mendirikan jam'iyah justru datang dari santrinya, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Kiai Wahab yang juga pendiri pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang ini meminta persetujuan Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk mendirikan jam'iyah sekitar tahun 1924 Masehi. Namun Kiai Hasyim tidak lantas menyetujui sebelum melakukan sholat istikharah untuk meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski begitu, Kiai Haji Wahab sebelumnya telah mendirikan organisasi pergerakan bernama Nahdlatul Wathon atau Kebangkitan Tanah Air tahun 1916 Masehi bersama para kiai pesantren. Juga mendirikan Nahdlatul Tujar atau Kebangkitan Saudagar pada tahun 1918 Masehi. Kiai Wahab Hasbullah juga mendirikan kelompok diskusi diberi nama Taswirul Afkar atau Kawah Candra di Muka Pemikiran. Ada juga yang menyebut Nahdlatul Fikr atau Kebangkitan Pemikiran tahun 1914 Masehi. Organisasi-organisasi inilah yang menjadi embrio atau cikal bakal berdirinya Nahdlatul Ulama di kemudian hari. Puncaknya adalah saat ada rencana Muktamar Dunia Islam, Muktamar Alam Islami di Mekah tahun 1926 Masehi. Muktamar tersebut akan dihadiri perwakilan umat Islam dari penjuru dunia. Indonesia termasuk memiliki jatah mengirim utusannya di muktamar tersebut. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah langsung bertindak cepat begitu umat Islam yang tergabung dalam Sentral Komite Al-Islam dibentuk tahun 1921 Masehi yang kemudian bertransformasi menjadi Sentral Komite Khilafat tahun 1925 Masehi akan mengirimkan delegasi ke Muktamar Dunia Islam di Mekah tahun 1926. Sebelum muktamar digelar, Kiai Wahab sudah bergerilya menyampaikan usulannya melalui Sentral Komite Khilafat yang tengah menyelenggarakan Kongres Al-Islam keempat pada tanggal 21 sampai 27 Agustus 1925 di Yogyakarta untuk merumuskan materi yang akan disampaikan dalam Muktamar Dunia Islam di Mekah. Dalam forum itu, Kiai Wahab menyampaikan pendapatnya untuk dibawa ke dalam Muktamar Dunia Islam nanti. Usul Kiai Wahab antara lain,
Delegasi Sentral Komite Khilafat yang akan dikirim ke Muktamar Islam di Mekah harus mendesak Raja Ibnu Saud melindungi kebebasan bermadhab. Sistem bermadhab yang selama ini berjalan di tanah Hijaz harus tetap dipertahankan dan diberikan kebebasan. Juga menyuarakan agar Raja Arab Saudi dari dinasti Saud mengurungkan rencananya membongkar makam Nabi Muhammad SAW yang selama ini menjadi tujuan ziarah umat Islam dari seluruh penjuru dunia. Rencana pembongkaran makam Nabi itu sendiri direncanakan Raja Arab karena melihat praktek ziarah ke makam Sayyidina Muhammad SAW ini dinilai telah banyak menyimpang dari ajaran Islam sesungguhnya hingga menjurus kepada praktek bid'ah. Namun usulan di forum itu tidak mendapat respon yang memuaskan. Rencana Raja Saud itu pun akhirnya dibawa ke Muktamar Dunia Islam. Kebijakan itu tentu menjadi masalah karena ulama pesantren menganggap hal tersebut sebagai upaya memberangus tradisi dan budaya dalam Islam yang selama ini berkembang. Selain itu, rencana itu pun dinilai dapat menjadi ancaman bagi peradaban Islam sendiri. Karena itu, Kiai Wahab melakukan langkah strategis dengan membentuk panitia tersendiri yang kemudian dikenal dengan Komite Hijaz pada bulan Januari 1926 Masehi. Komite Hijaz menunjuk Kiai Haji Raden Asnawi sebagai delegasinya. Pembentukan Komite Hijaz yang akan dikirim ke Muktamar Dunia Islam ini telah mendapat restu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Masalah baru pun muncul. Komite Hijaz yang dikirim ini mewakili atas nama institusi apa? Akhirnya muncul gagasan mendirikan organisasi Jam'iyah Nahdlatul Ulama atau NU pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah sebagai institusinya. Nama NU itu ditetapkan atas usulan Kiai Haji Mas Alwi bin Abdul Aziz. Kiai Haji Hasyim Asy'ari setuju dan merestuinya. Tanggal terbentuknya NU tersebut bertepatan dengan tanggal 31 Januari 1926 Masehi. Terdapat 3 orang tokoh yang memiliki peran penting dalam sejarah berdirinya NU ini. Ketiga tokoh itu adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri pesantren Tebu Ireng Jombang, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, pendiri pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, dan Kiai Haji Bisri Samsuri, pendiri pesantren Denanyar Jombang. Kala itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari ditunjuk sebagai pemimpin tertinggi pertama NU, disebut sebagai Rais Akbar NU, sebuah gelar yang hingga kini tidak seorang pun menyandangnya. Lalu disusul Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah sebagai Rais Am kedua dan Kiai Haji Bisri Samsuri sebagai Rais Am ketiga. Sebagai Rais Akbar, Kiai Haji Hasyim Asy'ari menyusun Qonun Asasi, peraturan dasar NU yang mengembangkan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Peran Kiai Haji Hasyim Asy'ari tidak hanya terbatas di bidang keilmuan dan keagamaan, tetapi juga sosial dan kebangsaan. Di bidang keilmuan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari telah banyak menorehkan karya, di antaranya adalah NU juga menorehkan sejarah tersendiri bagi perjuangan bangsa Indonesia. Jauh-jauh hari sebelum gaung mempertahankan NKRI menggema, para ulama telah bergerak terlebih dahulu. Para ulama, kiai, santri, hingga warga Nahdien memberikan kontribusi nyata dalam mengawal perjuangan kemerdekaan. Perjuangan semakin menggelora setelah keluar fatwa jihad yang dikumandangkan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari atau yang lebih dikenal sebagai Resolusi Jihad tanggal 22 Oktober tahun 1945 Masehi. Peristiwa penting yang merupakan rangkaian sejarah perjuangan bangsa Indonesia melawan kolonialisme itu kini diperingati sebagai Hari Santri Nasional. Pada tanggal 9 November 1945, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai pemimpin tertinggi Laskar Hizbullah menggalang kekuatan dari seluruh penjuru Surabaya menghadapi setiap kemungkinan atas penolakan kehadiran sekutu Nica. Kiai Haji Abbas Abdul Jamil Buntet asal Cirebon memimpin komando pertempuran dibantu Kiai Haji Wahab Hasbullah, tokoh NU, Bung Tomo, tokoh pers, Ruslan Abdul Ghani, tokoh pergerakan, Kiai Haji Mas Mansur, tokoh Muhammadiyah, dan Cak Arnomo, tokoh pemuda.
Bung Tomo berpidato disiarkan radio, membakar semangat para pejuang dengan pekik takbirnya untuk bersiap syahid fisabilillah. Peristiwa heroik pada tanggal 10 November 1945 yang diperingati sebagai Hari Pahlawan ini tidak lepas dari rangkaian panjang semangat resolusi jihad yang dicetuskan di markas NU, Jalan Bubutan, Surabaya. Atas kegigihan perjuangannya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari dikukuhkan sebagai pahlawan nasional yang ditetapkan oleh Presiden Soekarno dalam Kepres nomor 249 tahun 1945 Masehi. Prestasi, karya, dan jasa-jasa Kiai Haji Hasyim Asy'ari demikian banyak untuk bangsa ini. Namun beliau tidak bisa menemani perjalanan bangsa ini terus-menerus karena pada tanggal 25 Juli 1947 pukul 3 dini hari di bulan puasa atau tepatnya tanggal 7 Ramadan, beliau wafat. Beliau meninggal dunia 2 tahun setelah kemerdekaan Indonesia. Pada hari meninggalnya beliau, ada 2 orang utusan Panglima Besar Jenderal Sudirman dan Bung Tomo menghadap kepada beliau. Keduanya hendak mengabarkan situasi terkini setelah agresi militer Belanda tanggal 21 Juli 1947. Beliau terkejut bukan kepalang hingga pingsan atas laporan bahwa Singosari dan Malang telah jatuh ke tangan penjajah. Dokter sempat didatangkan, namun tak dapat tertolong lagi. Kiai Haji Hasyim Asy'ari berpulang di usianya yang ke-76 tahun. Beliau dimakamkan di Komplek Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Berikutnya adalah organisasi Majelis Islam A'la Indonesia atau MIAI. MIAI merupakan wadah bagi ormas-ormas Islam di Indonesia zaman penjajahan. MIAI didirikan pada Selasa Wage 15 Rajab 1356 atau bertepatan tanggal 21 September 1937 atas prakarsa Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan semangat persatuan umat Islam. Di antara anggota MIAI adalah Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Al-Irsyad, Partai Arab Indonesia, Partai Serikat Islam Indonesia, Al-Khairiyah, Perserikatan Ulama Indonesia, Al-Hidayatul Islamiyah, Persatuan Islam, Partai Islam Indonesia, Jong Islamiten Bond, Al-Ittihadiyatul Islamiyah, dan Persatuan Ulama seluruh Aceh. Pada awalnya, MIAI hanya menjadi koordinator atau mediator untuk berbagai kegiatan, lalu dikembangkan sebagai wadah untuk mempersatukan umat Islam tanah air untuk menghadapi politik Belanda yang memecah belah para ulama dan partai Islam. Namun pada tahun 1943, MIAI dibubarkan penjajah Jepang yang berkuasa pada saat itu, karena menganggap MIAI membahayakan bagi penjajah. Tak hanya MIAI, keberadaan Partai Serikat Islam Indonesia dan Partai Islam Indonesia juga dilarang. Sebagai gantinya, penjajah Jepang mengakomodasi umat Islam dalam sebuah wadah organisasi bernama Majelis Syuro Muslim Indonesia atau MASUMI. Pada masa pendudukan Jepang, MASUMI belum menjadi sebuah partai, namun merupakan federasi dari 4 organisasi Islam, yakni Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persatuan Umat Islam, dan Persatuan Umat Islam Indonesia. Hanya dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun, MASUMI berhasil menjadi partai politik terbesar di Indonesia pada zaman itu. Para pendiri dari MASUMI adalah Kiai Haji Wahid Hasyim, Muhammad Nasir, Kartosuwiryo, dan yang lainnya. Menghadapi penjajah Jepang, MASUMI menggunakan strategi termasuk membentuk Laskar Hizbullah pada bulan Desember 1944 sebagai korps cadangan dari pasukan pembela tanah air atau PETA bentukan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Beberapa perwiranya terdiri atas para kiai yang diberi tugas untuk melatih pasukan-pasukan baru. Hizbullah secara eksplisit menjadi tentara MASUMI. Perwira kiai tersebut dikirim mengikuti latihan PETA. Di antaranya adalah Kiai Haji Wahib Wahab dari NU, Kiai Haji Yunus Anis dari Muhammadiyah, Kasman Singodimulyo dari Muhammadiyah, dan Aruji Kartawinata dari PSII. 6 bulan kemudian, di Cibarusa, Jawa Barat, latihan lapangan pertama bagi 500 pejuang muslim dimulai.
disaksikan oleh Gan Saikan dan Wakil Ketua Masyumi Kiai Haji Wahid Hasyim. Kehadiran Masyumi menjadi bentuk kompromi kalangan umat Islam kala itu. Komposisi kepengurusan awal Masyumi mencerminkan sifat persatuan dari umat Islam yang diwakili berbagai kelompok. Kehadiran nama-nama besar tokoh-tokoh Islam mewarnai ukhuwah dalam Masyumi. Majelis Syuro dalam Partai Masyumi yang bertugas sebagai majelis pertimbangan dan majelis fatwa bagi pimpinan partai diisi nama-nama ulama besar. Posisi ketua dipegang Kiai Haji Hasyim Asy'ari dari NU, sementara ketua muda satu dipercayakan kepada Ki Bagus Hadi Kusumo dari Muhammadiyah. Sementara itu Kiai Haji Wahid Hasyim, putra Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dipercaya menjadi Ketua Muda 2 dan Kasman Singo Dimejo dari Muhammadiyah sebagai Ketua Muda 3. Anggota Majelis Syuro dihuni antara lain oleh Haji Agus Salim, Kiai Haji Abdul Wahab dari NU, dan Syekh Jamil Jambe, ulama Minangkabau. Demikian kisahnya. Bagaimana Masyumi akhirnya bisa pecah bahkan bubar dan dibubarkan? Apakah pembubaran Masyumi memang merupakan konspirasi komunis atau PKI yang sejak awal benci terhadap Islam dan ingin menghancurkan Islam? Ikuti video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.